Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Hari ini kita akan masuk kepada bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat. Nah, yang pertama itu ada sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah itu ada 5. Yang pertama sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat kusuf gerhana matahari, sholat kusuf gerhana bulan, dan sholat istisqa atau memohon hujan. Jadi hari ini kita akan membahas 2 materi, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian sholat idul fitri. Nah, sholat idul fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya idul fitri pada setiap 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Kemudian dasar hukum sholat idul fitri itu, hukum kita melaksanakannya adalah sunnah, yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan ya. Kemudian ada waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Kemudian anak-anakku, ada tata cara pelaksanaan sholat idul fitri. Yang pertama itu, iman memimpin pelaksanaan sholat idul fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Niatnya, usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah idul fitri 2 rakaat karena Allah ta'ala. Yang kedua yaitu pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Kemudian di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar. Yang ketiga, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, namun diutamakan surah Qaf atau surah Al-A'la. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Dan yang kelima, salat idul fitri tutup dengan salam. Setelah itu, khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Di sini ada niat sholat idul fitri, kemudian ada tata cara dan bacaan sholat idul fitri. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian sholat idul adha. Sholat idul adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya idul adha. Sholat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dasar hukum sholat idul adha itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Hampir semua ketentuan dan tata cara salat idul adha sama dengan salat idul fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya ataupun tata caranya. Yang membedakannya adalah niatnya. Niat salat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Nah, di sini ada niat salat sunnah idul adha, yaitu ini untuk makmum, usolli sunnatan idul adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ibu, inilah yang dapat ibu sampaikan. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di part 2 ya anak-anak, materi selanjutnya.